Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika akan menjelaskan tentang teori Gardner. Baik, sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Widi Lestari, dengan 3 NIM terakhir 006. Yang kedua ada Nur Saadah Asih dengan 3 NIM terakhir 037. Dan Riyandika Davis Kurnia Putra dengan 3 NIM terakhir 063. Yang pertama kita akan mulai dengan biografi dari Gagner. Robert Niels Gagner atau yang biasa dipanggil Gagner lahir pada tanggal 21 Agustus 1916 di North Andover, Massachusetts. Beliau meraih gelar BA dari Yale pada tahun 1937 dan gelar PhD dari Brown University pada tahun 1940. Beliau adalah seorang profesor psikologi. Gagner dan Algebrins adalah salah satu pengembang awal konsep desain sistem instruksional yang menunjukkan bahwa semua komponen pelajaran atau periode pengajaran dapat dianalisis dan bahwa semua komponen dapat dirancang untuk operasi bersama sebagai rencana pengajaran yang terintegrasi. Untuk garis besar dari teori Gagner, Gagner menyatakan bahwa learning is a change in human disposition or capacity which persists over a period of time and which is not simple and as describable to process of growth. Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Gagner berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri manusia dan faktor dari dalam diri manusia, dan keduanya saling berinteraksi. Hal ini dikenal sebagai Gagner's Theory of Instructional Learning. Baik, tadi sudah disebutkan jika belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus. Nah, perubahan ini disebut hasil belajar. Eh, Gagner mengkategorikan hasil belajar menjadi 5, yaitu yang pertama informasi verbal, yaitu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui kata-kata dan konsep. Ya, jadi kebanyakan eh, pengetahuan ini diperoleh dengan cara membaca dan menghafal gitu. Yang kedua ada strategi kognitif, yaitu adalah eh, cara berpikir dan mengelola informasi. Yang ketiga ada kemampuan intelektual, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, dan menerapkan konsep. Yang keempat adalah sikap, yaitu adalah perubahan dalam pandangan atau nilai-nilai. Jadi di sini terkait dengan sesuatu yang berkaitan dengan eh, baik dan buruk, benar dan salah, dan sebagainya. Yang terakhir ada kemampuan motorik, yaitu adalah kemampuan fisik atau praktis, seperti kemampuan menggunting, menempel, menyetir, dan sebagainya yang menggunakan aktivitas fisik. Teori belajar Gagner atau Conditional of Learning Theory juga dikenal sebagai 9 peristiwa instruksi Robert Gardner, yaitu seperangkat prinsip desain instruksional yang menguraikan urutan peristiwa untuk meningkatkan proses pembelajaran dan mempromosikan instruksi yang efektif. Eh, Peristiwa instruksional tersebut seperti namanya terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah menarik perhatian. Menarik perhatian di sini bertujuan untuk melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Ini dapat dicapai melalui penggunaan rangsangan yang menarik dan relevan atau dengan mengajukan pertanyaan atau masalah. Yang kedua adalah menyampaikan tujuan, yaitu peserta didik perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang spesifik yang diharapkan mereka capai. Komunikasi yang jelas tentang tujuan ini membantu fokus perhatian mereka dan memotivasi mereka untuk belajar. Yang ketiga adalah mengaktifkan ingatan. Ingatan di sini adalah pengetahuan sebelumnya. Jadi mengaktifkan pengetahuan membantu peristiwa didik menghubungkan
peserta didik menghubungkan informasi baru dengan kerangka mental yang sudah ada. Dengan mengulas konsep atau pengalaman yang relevan, peserta didik dapat membangun atas apa yang sudah mereka ketahui. Yang keempat adalah menyajikan konten, yaitu eh, konten disajikan kepada peserta didik secara terstruktur dan terorganisir. Ini harus disusun secara logis, dibagi menjadi unit yang dapat dikelola dan disampaikan dengan menggunakan strategi instruksional yang sesuai seperti ceramah visual atau multimedia. Ya, next. Baik, yang kelima ada memberikan bimbingan. Ya, memberikan bimbingan. Peserta didik membutuhkan bimbingan dan dukungan untuk memahami dan memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru. Kegiatan ini melibatkan pemberian penjelasan, contoh, demonstrasi, dan instruksi yang jelas untuk membantu peserta didik dalam memahami materi. Yang keenam ada memunculkan kinerja. Peserta didik diberi kesempatan untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Partisipasi aktif ini membantu memperkuat pengetahuan atau keterampilan yang baru diperoleh peserta didik dan memungkinkan adanya umpan balik dan koreksi jika diperlukan. Kemudian yang ketujuh ada memberikan umpan balik. Peserta didik menerima umpan balik atas kinerja mereka yang menunjukkan apakah mereka telah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Umpan balik membantu peserta didik menilai kemajuan mereka, mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan, dan memperkuat pemahaman atau perilaku yang benar. Kemudian yang kedelapan ada menilai kinerja. Kegiatan ini melibatkan penilaian kinerja peserta didik untuk menentukan sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran. Berbagai metode penilaian seperti kuis, tes, atau latihan praktis dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan peserta didik. Kemudian yang terakhir, ada meningkatkan retensi dan transfer. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan retensi jangka panjang dan transfer materi yang telah dipelajari ke dalam konteks dunia nyata. Strategi seperti memberikan kesempatan untuk meninjau ulang, penerapan dalam situasi yang berbeda, dan mendorong transfer pengetahuan ke domain lain digunakan untuk memperkuat pembelajaran. Selanjutnya adalah penerapan dari Gakna ini dalam pembelajaran matematika. Jadi di sini ada contoh dalam pembelajaran ketika kita akan mengajarkan mengenai materi segi 4. Maka berdasarkan 9 tahapan dari Gakna tersebut, pengajaran dapat dilakukan sebagai berikut. Berdasarkan tahapan yang pertama, di sini menarik perhatian atau memotivasi siswa. Di sini dalam kegiatannya, siswa dapat dimotivasi dengan memberikan pertanyaan tentang kegiatan apa saja yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan bangun data segi 4. Jadi di sini guru dapat menunjukkan aneka bentuk aneka ragam jenis segi 4 yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin telah diketahui oleh siswa. Kemudian yang kedua, pada tahap kedua yakni menginformasikan peserta didik mengenai tujuan belajar. Guru menjelaskan bahwa dengan belajar materi segi 4, siswa akan dapat membuat gambar bangun segi 4 dan menentukan sifat-sifat dari segi 4. Di sini guru menunjukkan tujuan pembelajaran seperti apa yang akan mereka capai dalam kegiatan tersebut. Di samping itu, guru juga dapat menjelaskan bahwa dengan belajar materi ini akan membawa manfaat seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga dapat mengajukan pertanyaan pemantik yang akan menarik perhatian siswa untuk belajar. Seperti misalnya, apa itu segi 4? Selanjutnya pada tahap ketiga ini ada mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya. Jadi di sini guru mengingatkan kembali atau menguji ingatan siswa mengenai materi segi 4 yang pernah mereka ketahui atau pelajari sebelumnya. Kemudian di tahap keempat ada penyampaian materi. Di sini guru menyampaikan definisi segitiga, sifat-sifat yang dimiliki oleh segi 4, sifat-sifat yang dimiliki oleh segi 4. Kemudian pada tahap kelima yakni bimbingan belajar. Pada kegiatannya, guru dapat memberikan contoh atau memandu siswa untuk melakukan bagaimana cara membuat bangun datar segi 4. Kemudian pada tahap ke-6 yakni melakukan kinerja. Guru dapat meminta siswa untuk
membuat 5 contoh segi 4 yang berbeda-beda, kemudian menyebutkan sifat-sifatnya. Kemudian pada tahap ketujuh, memberikan umpan balik. Pada kegiatan ini, guru dapat memeriksa semua hasil kinerja siswa, yakni pada perintah sebelumnya, siswa diminta untuk membuat contoh segi 4, dan di sini guru dapat memeriksa semua hasil kerja siswa, yakni semua contoh segi 4 yang telah dibuat oleh siswa. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kesalahan dari hasil kerja siswa. Pada tahap 8, yakni memberikan penilaian. Guru memberikan penilaian dari hasil kerja siswa. Hasil penilaian tersebut yang akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan siswa yang tuntas dan siswa yang belum tuntas. Untuk siswa yang belum tuntas ini dapat diberikan soal remedi. Untuk tahap yang ke-9 ada tingkatan retensi atau transfer. Di sini guru dapat menunjukkan gambar dari beberapa objek benda, kemudian meminta siswa untuk mengidentifikasi segi 4. Jadi guru dapat mengecek kembali pemahaman yang telah diperoleh siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari teori ini. Untuk kelebihannya, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Karena pembelajaran sudah direncanakan sebelumnya, maka kegiatan pembelajaran akan lebih terstruktur dan lebih terarah. Kemudian, yang kedua, memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan. Jadi di sini melalui kegiatan praktik dan dalam kegiatan pembelajarannya akan memunculkan atau meningkatkan kecepatan siswa, spontanitas siswa, dan kelenturan siswa serta daya tahan siswa dalam melakukan keterampilan yang sering mereka latih. Kemudian yang ketiga, cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Karena di sini guru yang memegang kendali dalam pembelajaran, maka anak-anak yang masih membutuhkan dominasi atau arahan penuh dari orang dewasa akan merasa lebih terbantu dengan adanya peran tersebut. Kemudian yang keempat, dapat dikendalikan dengan mengganti stimulus. Karena kegiatan pembelajarannya telah direncanakan sebelumnya, maka dalam perencanaannya guru dapat melakukan perkiraan yang muncul dalam pembelajaran, sehingga ketika ada muncul sesuatu yang telah diperkirakan atau sesuatu yang berbeda dari perkiraan, guru dapat mengganti stimulus yang diberikan kepada siswa. Kemudian selanjutnya ada kelemahan dari teori Gardner, yakni pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, komunikasi berlangsung satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari siswa. Yang ketiga, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Hal ini berkaitan dengan tahap dari teori Gardner tadi, di mana ada penilaian. Penilaian di sini diberikan dari hasil kerja siswa, sehingga orientasinya hanya pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Kemudian yang keempat, siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar. Hal ini merupakan akibat dari pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga siswa hanya berperan untuk mendengarkan penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar. Berikut referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PPT ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah atau lebihnya, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.